Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 10. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa itu fikih dan apa itu usul fikih, apa yang dipelajari di pelajaran usul fikih dan apa manfaat dari belajar ilmu usul fikih, serta kita juga sudah belajar tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dan ilmu usul fikih dari masa ke masa. Nah, di pelajaran kali ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perbedaan mazhab-mazhab fikih dan mazhab-mazhab usul fikih. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dalam hidup kita. Setiap orang memiliki tindakan dan pemikiran yang berbeda-beda. Tindakan dan pemikiran bisa dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu intelektualitas. Setiap orang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Juga sosiokultural yang dia hidup di wilayah tersebut. Geografi wilayah juga bisa mempengaruhi perbedaan perilaku dan pemikiran. Bahkan, kondisi politik di suatu zaman juga mempengaruhi pemikiran atau tindakan seseorang. Sehingga setiap orang memiliki tindakan dan pemikiran yang berbeda-beda. Misalkan ya, di kelas ini ya pasti setiap orang di sini memiliki tindakan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar online, ada yang lebih suka belajar dengan cara tatap muka. Ada yang suka belajar dengan cara serius, ada juga yang suka belajar dengan cara yang santai. Ya, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Itu adalah keniscayaan di dalam kehidupan. Dalam perkembangan hukum Islam, terjadi banyak perbedaan pendapat. Rasulullah pun pernah berbeda pendapat dengan sahabat terhadap suatu kasus di mana wahyu belum turun untuk memutuskan perkara tersebut. Misalkan, contohnya dalam hal perang Badar, ketika Rasulullah ingin agar pasukan kaum muslimin berada di puncak bukit Badar, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah keputusan Rasulullah tersebut wahyu atau pendapat pribadi beliau? Rasulullah menjawab, ini adalah pendapat pribadi beliau. Kemudian sahabat tersebut menyarankan agar pasukan muslimin berada di bawah saja karena dekat dengan sumber mata air. Sedangkan pasukan Quraisy yang datang dari Mekah itu pasti akan kehausan dan akan lemah jika tidak menemukan sumber mata air. Nah, ini contoh perbedaan pendapat antara Rasulullah dengan seorang sahabat. Perbedaan juga pernah terjadi dalam hal bagaimana memperlakukan tawanan perang. Rasulullah ingin agar tawanan perang dikembalikan kepada keluarganya dengan cara ditebus dengan sejumlah uang. Sedangkan Umar bin Khattab menyarankan agar tawanan perang yang bisa membaca dan menulis itu dihukum dengan cara mengajari anak-anak kaum muslimin agar bisa membaca dan menulis. Itu perbedaan pendapat ya. Tapi ketika wahyu sudah turun memberikan hukum suatu masalah, maka semuanya taat kepada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun saling berbeda pendapat di dalam menghukumi suatu kasus setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbedaan pendapat merupakan suatu yang lazim dan lumrah di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama menghasilkan variasi pendapat terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh umat Islam. Hal tersebut menjadi rahmat dan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama ini. Suatu pendapat bisa jadi tidak cocok diterapkan di suatu daerah, tetapi pendapat yang lain mungkin cocok untuk diterapkan di daerah tersebut. Nah, ini menjadi kemudahan bagi umat Islam di daerah tersebut untuk menjalankan ajaran agama Islam. Yang pertama kali, kita akan mempelajari hal-hal apa yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama yaitu adalah ragam pendapat di dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum.
Ini sebab yang pertama ya, yaitu adalah banyaknya pendapat dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum atau istilahnya istinbatul ahkam. Kita lihat contohnya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan hukum isbal ya. Isbal itu melebihkan ujung kain celana atau ujung kain sarung melebihi sampai batas di bawah mata kaki. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar." Artinya pakaian Abu Bakar ini memang longgar sehingga pakaian yang digunakannya atau dipakainya itu akan turun sampai ke bawah mata kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Engkau tidak melakukan itu karena sombong." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terus ada hadis lain yang berbunyi, "Ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar." Artinya, kain yang panjangnya sampai di bawah mata kaki itu tempatnya adalah di neraka. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa isbal atau memanjangkan kain atau celana sampai di bawah mata kaki itu adalah haram hukumnya secara mutlak karena adanya kecaman dari Nabi di hadis tersebut. Sebagian ulama membatasi keharamannya hanya jika disertai dengan sifat sombong. Ya, seperti jubah para raja itu kan ya, sampai ujungnya itu panjang banget sampai menyapu lantai. Nah, jika hal ini disertai dengan kesombongan atau keangkuhan, maka itu adalah haram hukumnya. Tetapi jika kain atau celana kita di bawah mata kaki tanpa ada maksud sombong, itu tidak mengapa menurut pendapat sebagian ulama. Ini adalah contoh tentang bagaimana ragam pendapat di dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum. Sebab yang kedua yaitu adalah luas dan beragamnya makna bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada yang disebut dengan konsep mustarak dan muradif. Mustarak itu adalah satu kalimat di dalam bahasa Arab tetapi maknanya itu banyak. Adapun muradif itu adalah banyak kalimat di dalam bahasa Arab tetapi maknanya satu atau sama. Nah, kita belajar ini nanti insya Allah. Luasnya makna di dalam bahasa Arab ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contohnya adalah seperti yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru", yang artinya adalah wanita-wanita yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya hendaklah dia menahan diri atau menunggu masa iddah selama 3 quru. Quru sendiri memiliki dua makna yang saling bertentangan, yaitu haid dan suci. Akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang masa waktu iddah bagi seorang wanita, apakah 3 kali suci atau 3 kali haid. Jika mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa masa iddah wanita itu adalah 3 kali haid, berarti setelah diceraikan oleh suaminya dia harus menunggu haid yang pertama, kemudian suci, kemudian haid yang kedua, ya kan, kemudian suci lagi, selanjutnya ada haid yang ketiga. Nah, setelah haid yang ketiga ini dia baru bisa menikah. Sedangkan jika mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa masa iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya itu adalah 3 kali suci, berarti dia setelah dicerai oleh suaminya harus menunggu haid dulu 1 kali, kemudian suci 1 kali, kemudian haid, kemudian suci yang kedua, kemudian haid yang ketiga, kemudian suci yang ketiga. Nah, setelah suci ini baru dia boleh menikah kembali. Ini contoh perbedaan pendapat yang disebabkan oleh banyaknya makna dalam satu kata bahasa Arab. Sebab ketiga yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yaitu adalah perbedaan jalan atau perbedaan jalur menuju hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat bahwa yang disebut dengan hadis Nabi itu adalah terdiri dari satu sanad dan satu matan. Sanad
adalah rangkaian silsilah para periwayat hadis, dan matan adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di akhir sanad. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita melihat satu hadis yang terdiri dari satu matan dan satu sanad. Matannya adalah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muru auladakum bisolah sampai ke akhirnya ya. Nah, yang disebut dengan sanad itu adalah dari bawah ya, Abu Daud, kemudian Mu'ammal bin Hisham, kemudian Ismail bin Aliyah, kemudian Siwar bin Daud, kemudian Amru bin Shu'aib, kemudian Shu'aib bin Muhammad, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Amru bin As. Nah, ini adalah hadis yang terdiri dari satu sanad dan satu matan. Bisa jadi ada hadis yang matannya sama, tetapi jalur sanadnya ini berbeda orangnya. Itu disebut juga dengan hadis yang berbeda. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada satu matan hadis yang sama ya, tetapi jalur sanadnya berbeda-beda. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam At-Tirmidzi. Bahkan ada satu ulama yang meriwayatkan dua jalur seperti Imam Al-Hakim di sini ya. Ada dua jalur ke atasnya. Nah, itu akhirnya disebut dengan dua hadis yang berbeda. Sehingga ini disebut dengan hadis yang berbeda-beda. Hadis yang banyak ya, ini hadisnya banyak. Walaupun bunyi matannya itu tetap satu, tetapi karena jalur sanadnya berbeda, itu juga akhirnya menyebabkan hadis disebut hadis yang berbeda juga. Hadis yang sampai ke masing-masing ulama itu berbeda-beda jalur sanadnya, sehingga berbeda pula kualitas hadis-hadis tersebut. Misalkan hadis yang memiliki satu matan sampai ke ulama A di kota tertentu dengan jalur sanad yang lemah. Mungkin karena ada periwayatnya yang dianggap pembohong sehingga dianggap lemah. Ulama A tersebut tidak memakai hadis tersebut karena dianggap kualitasnya lemah ya. Bisa jadi berbeda dengan ulama lain ya, kita sebut ulama B yang mendapatkan hadis dengan matan yang sama, tetapi jalur sanadnya lebih kuat karena orang-orang yang meriwayatkan itu semuanya terpercaya, sehingga ulama si B tersebut mengamalkan hadis itu. Itu kan akhirnya berbeda di dalam memakai hadis Nabi ya. Kita lihat contoh lain. Misalkan mazhab Hanafiyah di kota Kufah, Irak, itu lebih banyak menggunakan akal dan logika di dalam menyelesaikan problematika hukum. Berbeda dengan mazhab Malikiyah di kota Madinah yang lebih banyak menggunakan hadis-hadis Nabi di dalam menjawab persoalan hukum. Karena memang di kota Madinah itu banyak periwayatan hadis, lebih banyak daripada periwayatan hadis yang ada di kota Kufah. Penggunaan hadis Nabi itu berbeda antara mazhab Hanafiyah di kota Kufah dan mazhab Malikiyah di kota Madinah. Nah, itu adalah perbedaan dikarenakan perbedaan jalur atau jalan menuju hadis Nabi. Sebab yang keempat yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat para ulama yaitu adalah perbedaan di dalam memakai kaidah-kaidah usul fikih. Contohnya, para ulama berbeda pendapat di dalam memahami kaidah usul fikih. Apakah suatu perintah atau al-amru harus dilaksanakan sesegera mungkin atau boleh ditunda atau diakhirkan? Sebagian ulama menyatakan bahwa suatu perintah di dalam dalil atau di dalam nas itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Tetapi sebagian ulama lain menyatakan pendapat sebaliknya, boleh dikerjakan terakhir atau ditunda-tunda. Setiap perintah mungkin di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu boleh dikerjakan terakhir atau ditunda. Perbedaan di dalam memakai kaidah usul fikih tadi dapat menghasilkan perbedaan hukum saat diterapkan di dalam kasus bagaimana sih hukumnya melaksanakan puasa sunnah saat dia masih memiliki tanggungan qada puasa Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ada disebutkan, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Artinya, barang siapa di dalam kondisi sakit atau berada di perjalanan boleh mengganti puasa Ramadan di hari yang lain di luar bulan
Ramadan. Ini perintah Al-Quran untuk melakukan qada. Bagaimana? Apakah harus dilaksanakan sesegera mungkin atau boleh diakhirkan atau ditunda? Sebagian ulama menyatakan tidak boleh melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis misalkan contohnya, jika dia masih memiliki tanggungan melakukan qada puasa Ramadan tahun tadi. Ya masih ada qada puasa Ramadan yang belum dia laksanakan. Sebagian ulama yang lain menyatakan boleh melaksanakan puasa sunnah misalkan Senin Kamis, meskipun dia masih memiliki tanggungan melakukan qada puasa Ramadan tahun tadi. Nah, itu perbedaan pendapat para ulama yang disebabkan perbedaan di dalam memakai kaidah-kaidah usul fikih. Insya Allah kita akan belajar kaidah-kaidah usul fikih di kelas 11. Kita ulangi lagi, ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama yaitu adalah ragam pendapat di dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum. Yang kedua adalah luas dan beragamnya makna bahasa Arab. Yang ketiga, perbedaan jalan atau jalur menuju hadis Nabi. Yang keempat adalah perbedaan di dalam memakai kaidah-kaidah usul fikih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melihat perbedaan mazhab-mazhab fikih dan perbedaan mazhab-mazhab usul fikih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah ilal liqa ma'assalamah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.